Ya, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, rekan-rekan, ya saya sebut di sini kita rekan-rekan sekerja dalam pelayanan, ya, yang dimana beberapa di antara kita tentunya sudah terlibat dalam pelayanan, baik dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan secara khusus ataupun pelayanan-pelayanan yang lain, ya, di dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Hari Selasa kemarin kita membahas tentang hermeneutik, ya. Jadi seperti saya sampaikan bahwa untuk menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya pada saat kita memberitakan firman, tetapi kita juga harus mempersiapkan apa yang mau kita sampaikan. Itulah kemarin kita belajar secara dalam pengertian mempersiapkan materinya, yaitu hermeneutik. Di sana kita belajar tentang menggali, ya, hermeneutik sesuai dengan maknanya kemarin. Kita berusaha untuk menggali, menafsirkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita bahas atau yang akan kita sampaikan kepada jemaat atau kepada si pendengar, ya. Dan hari ini kita belajar, sama-sama kita belajar, ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam kesempatan ini saya tidak memposisikan diri saya sebagai narasumber, tapi kita belajar bersama-sama. Jadi ada materi yang sudah saya siapkan, baik yang sebelumnya tentang hermeneutik, itu saya coba ringkas dari beberapa buku, kemudian juga dari diktat-diktat yang saya punya, kemudian juga saya mengambil dari beberapa dari internet, dari website, dan sehingga kita bisa sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Terima kasih. Ada di sini juga ada hambanya Kak Sinta, ada Kak Maru, kemudian juga ada Pak Budi juga, ya, yang secara notabene juga mungkin kita sama-sama juga pernah belajar. Jadi kesempatan ini kita diperlengkapi melalui materi-materi yang Tuhan boleh berikan saya untuk boleh mempersiapkannya. Memang kalau kita bisa melihat hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang berikutnya. Setelah kita belajar kemarin hermeneutik, ya, ilmu menafsirkannya atau bagaimana menggali, kita mempersiapkan informasi sebanyak-banyaknya tentang satu bagian firman Tuhan. Nah, bagian hari ini kita belajar tentang yang namanya homiletik, ya. Homiletik di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan penulisannya secara konstruksi atau yang biasa disebut dengan kerangka khotbah, ya, atau bahasa yang lebih kerennya outline, ya, sehingga melalui kerangka khotbah itu nanti kita bisa lebih sistematis dalam menyampaikan firman Tuhan, ya, lebih sistematis, kemudian lebih terarah, ya, dan kita bisa lebih efektif. Makanya kita masuk pada malam hari ini dalam poin cara berkhotbah yang efektif. Ya, yang dimaksudkan efektif di sini adalah bagaimana kita mempersiapkannya secara sederhana, ya, sederhana, kemudian efisien, dan kita berupaya supaya dapat diterima oleh jemaat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa hal yang tidak saya cantumkan dalam PowerPoint ini, tetapi ada hal yang perlu secara prinsip kita mesti mengerti di luar kepala, bahwa khotbah yang efektif itu adalah kita harus tahu, ya, yang pertama si pendengar, ya. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita harus menyesuaikan dengan si pendengar atau si penerima firman Tuhan atau di mana tempat kita berkhotbah. Karena kita harus tahu bagaimana, seperti saya singgung di waktu yang lalu, ya, tentunya kita tidak walaupun materinya sama, mungkin penafsiran penggaliannya kita sama, tetapi dalam hal aplikasinya, penerapannya tentunya kita berbeda. Bagaimana ketika Bapak Ibu yang sudah melayani, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah di GMI Nehemia Samarinda, tentunya ada hal-hal yang berbeda yang perlu saudara sampaikan. Misalnya saudara dipercaya melayani di sebuah daerah, misalnya Tebisat. Karena apa? Karena masing-masing daerah, masing-masing si pendengar itu memiliki problem atau memiliki pergumulan masing-masing. Jadi ketika nanti kita menyampaikan apa
yang sudah kita persiapkan, dalam hal penerapannya kita harus menyesuaikan. Kemudian yang kedua, yang penting ya Bapak Ibu ya, di luar hal yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini, adalah waktu. Saya percaya kita semua sepakat ya, bahwa waktu ini sangat penting untuk kita bisa persiapkan. Ya, sehingga orang bilang khotbah itu yang efektif itu mungkin 40 menit atau paling lama 45 menit. Di luar itu mungkin kita sudah tidak terlalu fokus lagi untuk menerima. Sehingga kita mesti juga persiapkan sesederhana mungkin dan sesingkat mungkin. Ya. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan hal-hal yang prinsip yang penting, kemudian karena kita dikejar waktu atau sebagainya. Ya, itu yang mungkin secara singkat saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, hari ini kita masuk dalam homiletik. Homiletik ini kalau kita belajar dari di kelas teologi ya tentunya ya, yang homiletik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang khotbah. Ya. Homiletik adalah berasal dari kata Yunani, yaitu homilia, gerika, berarti dari bahasa Yunani atau bahasa Gerika yang berarti Allah berbicara kepada manusia. Jadi homiletik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana Allah ingin menyampaikan pesannya kepada manusia melalui khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang bertugas menyampaikan firman Tuhan. Ya, ada dua pandangan yang keliru tentang ilmu homiletik. Banyak kalangan orang-orang percaya, bahkan secara khusus hamba-hamba Tuhan yang merasa bahwa homiletik itu tidak terlalu penting, sebab mereka beranggapan bahwa Allah itu memimpin dan memberikan inspirasi apa yang perlu disampaikan, bahkan tidak perlu persiapan. Ya, dikatakan yang kedua, berkhotbah itu tidak perlu persiapan. Tentunya ini merupakan satu hal yang harus kita hindari. Ya, ketika kita dijadwal atau kita punya kesempatan untuk melayani, kita mesti persiapkan sebaik-baiknya. Kita harus mempersiapkan apa yang mau kita sampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana berkhotbah yang efektif? Memberitakan firman Tuhan adalah suatu seni mengkomunikasikan kebenaran ilahi melalui kepribadian manusia. Artinya Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang manusia yang sudah ditugaskan ya melalui jabatan-jabatan gereja ataupun kepercayaan-kepercayaan khusus ya, sehingga seorang pemberita firman Tuhan pada intinya adalah seorang komunikator ya, seorang yang mengkomunikasikan. Kalau kita pakai istilah di dalam teologi itu, ini adalah suara-suara kenabian, bagaimana kita dipakai menjadi penyambung lidah Allah. Maka saya katakan beberapa waktu yang lalu, dan di belakang background saya ini juga saya sengaja buat sebagai altar gereja yang dimana ada mimbar di sana. Mimbar ini adalah tempat di mana kita diberikan mandat ya, untuk kita boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita terima melalui persiapan kita ya, dalam konteks hermeneutik kemarin, bagaimana kita menggali satu bagian firman Tuhan, kita coba mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi dari khotbah atau dari firman Tuhan itu yang kita angkat keluar, kemudian kita delivery atau kita sampaikan kepada jemaat. Nanti kita akan melihat ada jenis-jenis khotbah, karena ada kecenderungan orang hanya berpikiran menyampaikan apa yang ada di pikirannya, sehingga apa yang ada di pikirannya kemudian Alkitab atau bagian firman Tuhan itu dipaksakan untuk mendukung apa yang menjadi pikirannya. Nah, kalau seperti ini kurang tepat. Jadi prinsip dalam menyampaikan firman Tuhan itu adalah apa yang ada di dalam firman Tuhan, itu yang kita angkat keluar, kemudian tugas kita adalah mendeliverinya, menyampaikannya kepada setiap jemaat. Bukan apa yang ada di pikiran kita, kemudian kita cari pembenarannya atau penegasannya dalam teks firman Tuhannya. Makanya kita bersyukur, seperti saya katakannya, bahwa GMI itu semua jadwalnya itu atau tema-tema khotbahnya itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada kecenderungan untuk kita berpikir, karena kadang-kadang ya ada potensi di mana kadang-kadang kita berpikir bahwa saya harus perlu menyampaikan ini. Sebenarnya baik, tetapi dalam hal pemberitaan firman Tuhan kita harus fokus kepada firman-Nya itu dulu. Jadi
Dikatakan di sini seorang pengkhotbah pada intinya adalah seorang komunikator. Pengkhotbah menerima kebenaran dan menerima karunia pengetahuan dari Allah ya melalui kemauannya untuk belajar dan seterusnya. Hari Selasa lalu kita sudah coba bahas secara singkat. Jadi pengkhotbah hanya mengkomunikasikannya secara efektif kepada pendengar, ya kepada jemaat atau kepada siapapun yang Tuhan percayakan menjadi si pendengar. Ya, misalnya kita khotbah di mana dipercayakan ya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan penerapannya sesuai dengan konteks di mana kita berkhotbah. Dan Allah kita percaya ketika kita sudah terbeban untuk mempersiapkan dengan baik, maka kita juga percaya bahkan Allah juga menyiapkan si pendengar untuk menikmati firman-Nya. Ini hal-hal yang rohani. Saya kira ini tidak usah terlalu panjang lebar. Saya percaya kita semua memahami hal yang rohani seperti ini. Bagaimana berkhotbah yang efektif itu? Berkhotbah yang efektif itu dikatakan ya harus melibatkan Tuhan tentunya kan. Kemudian yang berikutnya, kita pelajari Alkitab. Kita pelajari Alkitab atau bagian firman Tuhan yang secara khusus ingin kita sampaikan kepada jemaat. Ya, ingat bahwa pusatnya adalah firman atau teks yang kita mau sampaikan kepada jemaat. Kita pelajari sebanyak-banyaknya informasi yang seluas-luasnya, baik tentang latar belakangnya, tata bahasanya, kemarin ya, kesusastraannya, kemudian tokohnya, penulisannya, dan sebagainya. Kita harus lihat bagaimana konteksnya, ya, di mana peristiwa itu dicatat, atau kepada siapa surat itu ditulis, atau kitab itu ditulis, dan apa tujuannya. Biasanya itu sudah tertera. Itu yang perlu kita cari. Nanti dari situ kita akan menemukan hal-hal penting yang Tuhan inginkan supaya kita boleh sampaikan kepada jemaat ya atau kepada si pendengar. Ya, sebelum membuka dan mempelajari Alkitab tentunya kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan seterusnya ya. Kita pelajari, kita persiapkan. Kemudian yang berikutnya kita sediakan sebuah catatan ya. Jadi dari hermeneutik kemarin kita sudah belajar kan bahwa kita melihat kita bisa membuat sebanyak-banyaknya informasi tentang bagian firman Tuhan yang akan kita bahas itu. Ya. Kemudian kita catat sebanyak-banyaknya. Tetapi perlu dicatat juga bahwa apa yang kita tulis, informasi-informasi yang kita tulis, ya, baik tentang latar belakang dan seterusnya, tidak semua harus kita sampaikan. Ya, nanti ada waktu di mana kita akan memilih atau menyaring mana yang perlu kita sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi keperluan jemaat dan juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi tema atau judul khotbah kita. Ya, mempersiapkan hati dan seterusnya ini hal-hal yang biasa. Nah, hal-hal yang sering terjadi dalam diri seorang pengkhotbah ini yang mesti selalu kita hindari. Bahwa persiapan itu dikatakan begini, anggapan bahwa tidak perlu persiapan yang serius, ya. Apalagi mungkin di kalangan gereja-gereja yang biasa dengan istilah Roh Kudus pasti memimpin, ya. Mereka mungkin ada banyak orang juga yang tidak terlalu serius dalam persiapan karena mereka percaya ketika mereka berkhotbah nanti Tuhan yang pimpin sendiri, mereka mau bilang apa atau mau bicara apa atau mau menyampaikan apa, ya. Kalau bagi saya khususnya kita di kalangan gereja-gereja Protestan Injili, ya hal ini tidak baik untuk dilakukan karena kita percaya bahwa pimpinan Tuhan itu berlaku mulai daripada kita mempersiapkan diri untuk menyiapkan khotbah yang akan kita sampaikan. Kemudian anggapan bahwa saya biasa dan saya bisa dan sudah biasa berkhotbah. Jadi sepertinya nggak perlu lagi lah. Ya makanya saya bilang bahwa saya percaya hal-hal semacam ini, kegiatan kita semacam ini tidak sia-sia. Baik bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya pengalaman dan sudah pernah belajar, saudara-saudara yang sudah pernah belajar, hal ini mungkin secara singkat akan mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita harus terdorong untuk mempersiapkan khotbah sebaik-baiknya, ya. Ataupun bagi saudara yang mungkin belum mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab memberitakan firman, tapi saudara sudah mulai dipersiapkan oleh Tuhan, atau seperti saya katakan kemarin, untuk belajar firman Tuhan itu sebenarnya bukan hanya untuk menyampaikan, supaya apa? Supaya kita sebagai si penerima atau sebagai si pendengar juga bisa melihat apakah khotbah yang disampaikan itu mungkin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau justru mungkin agak sedikit menyimpang dalam pengertian mungkin dari maksud aslinya,
dari pengertian si penulis, tetapi tetap yang disampaikan adalah hal-hal yang baik. Ya, jadi kesalahan kedua ini merupakan kesalahan yang sangat harus kita hindari, bahwa kita merasa bisa dan biasa berkhotbah. Atau yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini sering sekali juga menjadi intimidasi dalam seorang pemberita firman Tuhan. Merasa rendah diri, merasa tidak layak atau merasa kurang pintar. Ya, makanya saya bilang khotbah itu bukan bicara tentang pintar atau mahir, tetapi khotbah itu adalah bagaimana kita memberikan diri untuk ya dipakai oleh Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Ya memang terkadang ada poin-poin atau ada hal-hal di mana kita harus mempersiapkan diri, bukan hanya materi persiapan untuk materi khotbah, tetapi juga mempersiapkan diri kita supaya kita tidak bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Ya, tetapi kalau menunggu harus sempurna, saya kira tidak ada orang yang layak untuk menyampaikan firman Tuhan, karena saya berprinsip tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita tidak boleh merasa rendah diri, tetapi harus selalu menjaga diri kita supaya apa yang kita sampaikan tidak bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada integritas di dalamnya. Makanya saya senang dengan istilah begini, seorang pengkhotbah itu harus menyampaikan apa yang dia lakukan. Ya, integritas orang penyampai firman Tuhan adalah menyampaikan ya apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia sampaikan. Menyampaikan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia sampaikan. Ini sebuah integritas. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada jemaat, kita juga harus berusaha untuk melakukannya. Dan apa yang kita lakukan itu harus juga yang kita sampaikan. Kadang-kadang kan bagaimana supaya khotbah kita ini menarik dan kita terkesan berwibawa, kemudian kita menyampaikan sebenarnya hal-hal yang tidak pernah kita lakukan dengan membumbuinya dengan cerita-cerita atau pengalaman yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan atau tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sering sekali mungkin ada hal-hal seperti itu supaya tambah wibawanya. Sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi kita hanya perlu menyampaikan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi tidak ada istilah yang lain, merasa rendah diri, tidak layak dan kurang pintar, dan kita percaya setiap kita pasti ditolong dan diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, ini dia. Kita akan lebih banyak kepada materi hari ini, kita akan lebih banyak kepada kita akan interaksi ya Bapak Ibu ya. Yang perlu kita siapkan setelah kita membuat atau mencatat ada banyak informasi yang bisa kita catat dari teks atau bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan, maka kita perlu membicarakan dan menyiapkan 3 hal penting. 3 hal penting ini dalam pengertian sebuah kerangka khotbah atau outline-nya. Yang pertama adalah sebuah konsep. Konsep ini ya tentunya berbicara tentang tema, ya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan tema atau istilahnya topik pembahasan yang akan kita sampaikan, yaitu bagaimana cara mendapatkan tema inti untuk bahan khotbah yang merupakan seni untuk mengetahui bagaimana menerima berita dari Tuhan. Ini berhubungan dengan ide dan tema utama untuk sebuah khotbah. Jadi kita mesti ada tema dulu. Nah, kalau di dalam GMII kan nanti saya bagikan juga Bapak Ibu untuk outline atau garis-garis besar atau panduan singkat yang diberikan oleh sinode terkait dengan tema-tema khotbah kita dalam tiap-tiap minggunya. Nah, kalau masalah tema ini kan kita sudah ada teks yang sudah ditentukan. Kalau di GMII ya, sudah ada teks yang sudah ditentukan. Misalnya dalam minggu besok ini teksnya itu dari Efesus pasal pertama ayat 3 dan ayat 4 ya. Itu teksnya. Kemudian temanya sudah ada juga, makna pemilihan Allah. Makna pemilihan Allah. Kemudian yang perlu kita perhatikan kedua selain konsep tadi adalah komposisi. Ya, dalam berkhotbah itu nanti kita mesti lihat. Coba kita lari ke bagian terakhir dulu. Komposisi itu berbicara tentang dalam kerangka khotbah itu komposisi itu nah ini dia.
Komposisinya itu maksudnya begini, ada tema, mungkin ada subtema, kemudian ada pendahuluan, ada poin-poin yang ingin kita sampaikan, kemudian di dalam khotbah itu ada ilustrasi, kemudian ada aplikasi, ada aplikasinya. Baru nanti kemudian kita akan masuk dalam kesimpulan. Nah, jadi kita mesti memberikan komposisi yang baik atau yang sesuai. Jangan sampai Bapak Ibu kita lebih banyak misalnya menjelaskan pendahuluannya terlalu panjang sehingga poin-poin atau hal utama yang ingin kita sampaikan itu terlalu sedikit, atau di dalamnya tidak ada sama sekali ilustrasinya atau contoh yang bisa mendukung bagian firman Tuhan yang kita sampaikan. Jadi ini harus kita perhatikan komposisinya. Baru kemudian nanti bagian terakhir itu setelah ilustrasi ada yang namanya aplikasi penerapan, kemudian yang terakhir mungkin kesimpulan dan sebagainya. Nanti kita lihat secara terperinci. Tetapi di sini dikatakan komposisinya. Kadang-kadang kan pendahuluannya terlalu panjang sehingga poin-poin utamanya jadi kurang, atau pendahuluannya singkat sekali atau bahkan tidak ada, langsung masuk ke poin-poin, atau bahkan kadang-kadang kita bisa langsung ke kesimpulannya, ya, kesimpulannya, dan kita bisa melupakan hal-hal yang penting lainnya. Kemudian konstruksi dalam kerangka khotbah ini, seperti yang saya coba singkat sepintas tadi sampaikan, bahwa kita harus menyusun. Tidak semua yang kita catat, yang sudah kita persiapkan, materi-materi yang sudah kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, informasi yang sebanyak-banyaknya tentang teks firman Tuhan yang akan kita sampaikan itu harus kita sampaikan kepada jemaat. Tidak semua, tetapi kita harus sesuaikan. Ada konstruksinya. Kita harus buat kerangkanya itu secara sistematis, teratur, sehingga dikatakan menyusun bahan tersebut ke dalam suatu urutan yang tepat akan sangat membantu kita, ya, membantu kita menyampaikannya kepada jemaat. Dengan membagi buah pikiran yang dikembangkan secara berurutan, orang lain dapat tertolong dan mengerti jalannya pembicaraan kita. Sehingga jadi tujuan penyusunan khotbah, konstruksi ini adalah membuatnya ini sejelas-jelasnya, sesederhana mungkin, ya, sehingga orang yang mendengar itu mudah memahaminya apa yang mau kita maksudkan. Nanti kita lihat prakteknya, ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ada jenis-jenis khotbah. Seperti saya katakan, kalau misalnya Ibu Bapak yang sudah pernah belajar teologi, ya, homiletik ini kita tahu ada banyak sebenarnya jenis-jenis khotbah, tapi biasa yang paling umum adalah 3. Ada 3, itu jenis khotbah topikal, kemudian nanti kita akan lihat jenis khotbah tekstual, baru yang terakhir nanti kita bahas khotbah yang paling direkomendasikan oleh banyak pakar-pakar atau ahli-ahli atau mereka yang biasa disebut dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, adalah khotbah yang terakhir, ekspositori. Dan ada sebenarnya khotbah-khotbah yang lain, tetapi tidak terlalu umum. Yang pertama kita lihat dulu sedikit atau secara singkat-singkat, ya. Jadi ada tiga jenis khotbah: khotbah topikal, khotbah tekstual, dan khotbah ekspositori. Nanti kita lihat bagaimana apa perbedaannya. Khotbah topikal bertujuan untuk menyajikan sebuah topik yang khusus pada jemaat. Ya, sebagai contoh, mungkin ia bisa mengambil sebuah pokok bahasan mengenai pembenaran. Lalu pertama-tama ia akan mencari segala sesuatu yang dikatakan Alkitab tentang pokok persoalan tersebut, tentang pembenaran. Jadi dia bisa ambil dari kitab manapun, ya, yang menjadi poin-poin yang ingin disampaikan. Next, Pak Yudi, ayat-ayat firman Tuhan yang lain untuk mendukung apa yang ingin dia sampaikan. Misalnya seseorang ingin menyampaikan topiknya tentang doa. Jadi sebagai pendahulu, ada banyak orang saat ini jauh dari Tuhan karena ketika mereka ditimpa suatu masalah yang sangat sulit, bahkan ada ujian yang datang silih berganti, lalu mereka berdoa kepada Tuhan supaya tidak terjadi masalah. Ya, ini misalnya dia topiknya tentang doa. Jadi misalnya dia hanya mengambil satu ayat firman Tuhan, misalnya dia mau bicara tentang doa dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya. Temanya misalnya berbicara tentang doa, kan dia mau buat poin-poinnya alasan-alasan doa tidak dijawab, apa arti doa, dan seterusnya. Ini kita singkat-singkat aja, Pak. Kita next.
Kemudian poin-poinnya bagaimana cara berdoa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, baru nanti ada penutupnya dan seterusnya. Next Pak, next. Kita singkat-singkat aja, nanti kita lebih banyak kepada kita interaksi untuk kerangka khotbah. Jadi kemudian yang kedua, khotbah tekstual. Apa bedanya dengan khotbah topikal? Kalau khotbah topikal tadi kan jelas, dia hanya mengambil satu tema, jadi tema itu yang menjadi fokus, kemudian ayat firman Tuhan itu yang mendukung. Memang tidak salah, tetapi kita mesti tahu bahwa ada bagian firman Tuhan yang sesuai dengan maksud dan tujuan aslinya yang mesti kita sampaikan kepada jemaat. Ya, itulah logos. Jadi kalau misalnya pakai khotbah topikal tadi, kebanyakan itu yang disebut dengan rema, ya, dalam istilah-istilah teologian. Kemudian khotbah tekstual. Kalau khotbah tekstual ini dikatakan adalah suatu khotbah yang bagian-bagian utamanya diperoleh dari satu teks yang terdiri dari satu bagian firman Tuhan. Dia mungkin saja mengambil satu perikop dalam bagian firman Tuhan, tetapi tidak terlalu mendalam. Dikatakan setiap bagian ini dipakai sebagai suatu garis dan saran, dan teks memberikan tema khotbah. Memang temanya nanti diambil dari bagian firman Tuhan itu juga. Ya. Khotbah tekstual mempunyai garis-garis utama, mengembangkannya, diambil dari teks itu sendiri. Sehingga kerangka utamanya tetap berada dalam batas-batas teks tersebut. Ya, teks yang diambil bisa satu ayat atau beberapa ayat. Beberapa ayat. Teks, next. Nah, persiapan awal yang perlu dalam mempersiapkan khotbah tekstual ini adalah memahami dengan seksama kata-kata dalam teks tersebut. Kemudian menemukan menemukan atau nutupin itu Pak, dia punya apa ini? Ini prinsip-prinsip persiapan khotbah tekstual. Ya, kerangka tekstual harus berpusat pada satu pikiran utama. Dalam teks dan bagian-bagian utamanya harus diambil dari teks tersebut supaya memperluas temanya. Jadi kalau topikal tadi cuman satu ayat itu saja yang bicara tentang, kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu kan cuman tetaplah berdoa. Nah, jadi dari poin itu kita bisa bicara panjang lebar tentang doa kan? Karena poinnya tetaplah berdoa. Jadi kita diminta melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk tetap berdoa. Jadi kita bisa bicara sangat luas dan sangat lebar, dan kita bisa memakai bagian firman Tuhan yang lain, itu khotbah topikal. Nah, kalau tekstual ini dia tetap lebih menggali lebih dalam lagi dalam bagian satu teks, tetapi tidak terlalu mendalam, ya. Jadi tetap. Kemudian yang kedua, di dalam satu teks bisa ditemukan lebih dari satu tema. Namun demikian hanya satu pokok yang harus dikembangkan dalam satu kerangka. Bagian utamanya harus disusun dengan urutan-urutan logika atau kronologisnya, ya. Kemudian konteks dari teks harus diselidiki dengan seksama dan dihubungkan dengan teks agar tidak salah penafsiran. Dapat diambil 2 atau 3 ayat dari bagian Alkitab. Bahkan bisa juga misalnya dari sebuah perikop, tetapi pembahasannya tidak terlalu luas, lebih sempit. Ya, kita langsung saja. Kita nggak terlalu membahas tentang tekstual dan topikal. Nah, ini poin kita mungkin nanti akan agak lebih lama kita di sini, yaitu khotbah ekspositori. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang kerja dalam Tuhan, khotbah ekspositori ini adalah suatu khotbah di mana suatu bagian Alkitab, baik yang pendek ataupun bagian yang panjang, diartikan dalam hubungan satu tema juga. Tapi bagian yang terbesar materinya ini diambil langsung dari nats Alkitab tersebut. Dan kerangkanya terdiri dari serangkaian ide yang diuraikan secara bertahap dan berpangkal pada suatu ide yang utama. Ya. Ini dikatakan khotbah ekspositori adalah jenis khotbah yang paling baik dan jelas, sehingga membuat jemaat lebih paham akan ajaran Alkitab. Ya. Jadi kecenderungan atau potensi untuk menyampaikan pikiran kita secara pribadi ini lebih sedikit. Karena apa? Karena kita membahas dalam. Khotbah ekspositori nampak ya? Keluar ya? Keluar Pak ya. Jadi kita kembali lagi ya. Jadi kan tadi ada 3, intinya ada 3 khotbah. Khotbah topikal, khotbah tekstual, dan khotbah ekspositori. Ini yang paling umum yang biasa dikenal dalam dunia perkhotbahan lah. Istilahnya apa? Dalam dunia pelayanan atau yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ekspositori ini adalah khotbah yang paling direkomendasikan ya. Karena khotbah ekspositori dikatakan adalah jenis khotbah yang paling baik
dan yang paling jelas, sehingga membuat jemaat lebih paham akan ajaran Alkitab. Karena Alkitab itu yang diangkat keluar. Makanya istilahnya kan expository. Jadi kata ex itu mengeluarkan apa yang ada di Alkitab. Jadi apa yang ada di Alkitab itu yang dikeluarkan, disampaikan kepada si pendengar. Expository. Ya. Jadi kalau kayak semacam topikal tadi, topiknya itu kadang-kadang kecenderungannya sudah ada di pikiran kita. Sehingga ada kecenderungan atau potensi kita memakai bagian firman Tuhan itu sebagai pendukung saja. Tidak berdosa dan tidak salah. Cuman banyak berpendapat para ahli atau para pakar, khotbah ekspositori ini adalah khotbah yang paling baik karena menegaskan dan menyampaikan kepada jemaat apa yang memang menjadi poin utama dari bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan. Jadi khotbah ekspositori ini sekali lagi khotbah yang paling direkomendasikan. Ya, walaupun sebenarnya banyak teks firman Tuhan ya yang agak sulit untuk disampaikan secara ekspositori. Ya, ada dua jenis khotbah yang bukan khotbah ekspositori, tetapi yang pertama adalah uraian Alkitab. Uraian Alkitab ini bukan khotbah ekspositori, tetapi sering dianggap karena apa? Karena dia menjelaskan satu bagian firman Tuhan ini dengan sangat dalam, tetapi itu tadi mungkin tidak ada penerapannya, ya komposisinya kurang proporsional sehingga kecenderungan untuk menyampaikan poin-poinnya lebih banyak sehingga tidak ada bagian-bagian yang mendukung seperti ilustrasi atau cerita-cerita atau apapun yang bisa mendukung khotbahnya. Atau ceramah eksegetik. Ini biasa yang dianggap sebagai sebuah khotbah ekspositori, tapi itu bukan khotbah ekspositori. Jadi prinsip-prinsip dasar. Ini prinsip-prinsip dasar dalam mempersiapkan sebuah kerangka khotbah ekspositori. Nah, ini yang menjadi fokus kita Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba praktek secara sederhananya sebisa mungkin kita interaksi. Jadi dalam mempersiapkan khotbah atau kerangka ekspositori itu yang pertama, setiap bagian Alkitab yang akan diselidiki harus dipelajari dengan seksama supaya artinya dimengerti dan pokoknya diketahui. Ya, jadi tetap prinsipnya bagian teks itu kita pelajari dengan seksama. Itu pentingnya kita belajar hermeneutik secara singkat kemarin. Itu pentingnya kita perlu tahu, oh ada alat-alat yang diperlukan dalam hermeneutik. Kita mesti punya, bukan mesti punya, lebih baik misalnya kita punya buku-buku tafsiran, atau kita punya konkordansi Alkitab, kita punya kamus, dan sebagainya. Atau walaupun mungkin kita tidak punya alat-alat yang dijelaskan dalam hermeneutik kemarin, paling tidak kita punya internet. Misalnya kita mau bahas tentang kitab Filipi, kita bisa tahu siapa penulis kitab Filipi, tujuan utamanya apa, di mana kitab tulis, di mana surat Filipi itu ditulis, ya, atau apa tujuan utama, apa berita utamanya. Sekarang di internet itu sudah banyak sekali. Jadi paling tidak itu bisa membantu kita dan mengarahkan kita. Ya. Kita perlu kumpulkan sebanyak-banyaknya kata atau ungkapan yang penuh arti dalam satu teks menjadi sebuah petunjuk untuk kerangka khotbah. Kemudian periksalah latar belakang sejarahnya, kebudayaannya, dan seterusnya. Baru kemudian kita perhatikan konteks yang ada. Konteks itu ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Kita sudah belajar ada 4 konteks ya. Konteks yang paling besar atau menyeluruh adalah keseluruhan Alkitab, itu konteks besar. Konteks besar keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu konteks menyeluruh. Ya, jadi karena kita percaya bahwa dari satu bagian firman Tuhan dengan firman Tuhan yang lain tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan, justru saling mendukung. Itu konteks yang luasnya. Kemudian konteks yang lebih sempit lagi dari itu yaitu konteks perjanjian. Ya, bagaimana hal-hal yang di dalam perjanjian lama mungkin ada sedikit yang berbeda dalam hal latar belakang dan seterusnya. Kemudian konteks kitab atau surat. Baru yang terakhir konteks perikopnya. Ya, jadi kalau konteks itu adalah ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah bagian firman Tuhan yang kita sedang pelajari atau yang ingin kita sampaikan kepada jemaat. Kita perlu belajar seluk-beluk, ya, kemudian harus digarap dengan semestinya. Kebenaran yang terdapat dalam teks harus dihubungkan dengan masa sekarang. Jadi makanya penting belajar hermeneutik kemarin, kan hermeneutik itu sebagai jembatan yang menjembatani antara kehidupan
ya, kehidupan yang ada pada konteks bagian firman Tuhan itu ditulis dan kepada siapa bagian firman Tuhan itu ditulis pada awalnya. Ya, misalnya surat Filipi, surat Efesus, surat Korintus, jelas kan sesuai dengan nama surat itu ditujukan pada awalnya kepada jemaat di Korintus dengan berbagai macam latar belakang jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Filipi, yang ada di Tesalonika, tetapi konteksnya kita harus sesuaikan dan hubungkan juga dengan kondisi atau kehidupan masa sekarang, supaya kita nanti menemukan hal-hal yang ada relevansinya ya tentang perintah dan firman Tuhan, atau hal-hal yang kita kerjakan atau hal-hal yang perlu kita hindari dari bagian firman Tuhan itu dalam kehidupan masa sekarang ya. Nah, kesalahan umum dalam sebuah khotbah ekspositori ini yang harus kita hindari adalah kadang-kadang kita ini terlalu asik penelitian, terlalu banyak informasi yang kita buat ya, sehingga dikatakan jadi akibatnya kita susah fokus, akibatnya kita tidak dapat melihat berita utama yang muncul dalam teks tersebut. Akhirnya khotbahnya itu tadi penuh dengan seluk-beluk, penuh dengan informasi, tetapi kurang mendarat dalam hal penerapan atau aplikasinya bagi jemaat. Ya, jadi konteksnya seperti kita sedang mengajar di kelas-kelas teologi tentang bagaimana sejarah Alkitab, bagaimana tentang kebudayaan dalam Alkitab, sehingga kurang mendarat kepada hal-hal penerapan. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian menyepelekan penafsiran, atau begini, atau kadangkala kita lebih fokus kepada penerapan dan kehidupan masa kini, sehingga kita tidak terlalu mementingkan apa yang menjadi latar belakang dan yang ada dalam teks tersebut ya. Kemudian kurang menguasai diri dan sebagainya, salah menafsir. Nah, itu yang perlu kita perhatikan untuk dihindari. Nah, ini dia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya coba merangkum dengan singkat bagaimana teknik menyusun sebuah khotbah ekspositori ya. Dalam berkhotbah ada beberapa unsur yang harus diketahui dalam teknik penyusunan, yaitu yang pertama, ya sesuai dengan kerangka tadi yang sudah saya bagikan tadi kan, ada yang namanya judul atau tema. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu, oh tema ini mengarahkan kita kepada konsep atau hal yang poin utama, berita utama yang ingin kita sampaikan kepada si pendengar. Judul biasanya mengungkapkan hal khusus yang akan disajikan dalam khotbah dan dibuat semenarik mungkin sebagai sebuah reklame atau sebagai sebuah iklan, sehingga jemaat ketika dia dengar khotbah, dengar judulnya saja, dengar temanya, langsung ada rasa tertarik ya, ada rasa dari judulnya saja. Jadi biasanya kadang-kadang orang membuat sebuah judul itu membuat semenarik mungkin, tapi jangan sampai ada supaya menarik sehingga ada hal-hal vulgar atau hal-hal yang bertentangan dengan etika dan sebagainya. Ya. Judul itu harus berhubungan dengan teks. Tema itu harus sesuai dengan teks. Judul harus dibuat menarik bagi pendengar. Ya, misalnya kita bisa memakai kata-kata yang bisa membangkitkan perhatian dan rasa ingin tahu. Atau kadang-kadang ada orang yang buat judulnya itu atau temanya itu dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Ya, macam-macam kita bisa buat. Tetapi judul harus sesuai dengan martabat mimbar. Kadang-kadang ada hal-hal yang seperti saya katakan tadi di luar atau tidak sesuai dengan etika. Ya, kita harus tahu bahwa mimbar itu punya wibawa, sehingga jangan sampai kita sepertinya ada kecenderungan menyepelekan atau tidak menghargai, tidak menghormati mimbar dengan memberikan judul-judul yang kontroversial lah istilahnya. Misalnya cinta segitiga. Kita mungkin mau menyampaikan sesuatu yang menarik, tetapi dengan sebuah judul yang menarik, tetapi tidak terlalu tidak terlalu pas, ya, sehingga ada kecenderungan tidak tidak menghargai atau tidak menghormati mimbar itu. Ya, pada dasarnya sebuah judul atau temanya itu harus singkat. Ya, kalau misalnya nggak singkat itu bukan tema, tapi biasanya misalnya subtemanya. Judul boleh diungkapkan dalam bentuk penegasan, seperti saya katakan tadi, atau pertanyaan atau sebuah seruan,
atau sebuah ungkapan yang diikuti sebuah kenyataan, ya. Jadi kalau di MII di kita bersyukur kita nggak terlalu memikirkan hal tersebut karena temanya sudah ada. Walaupun kadang-kadang kita jadi apa namanya, seperti harus berusaha memahami dari tema yang diberikan itu, ya. Kita harus lebih banyak berusaha untuk memahami. Setelah judul, ada unsur yang kedua yang perlu kita pahami dalam menyusun kerangka khotbah adalah sebuah pendahuluan. Ya Bapak Ibu ya, kita nggak bisa langsung masuk tiba-tiba sekonyong-konyong langsung kepada poin-poin yang ingin kita sampaikan. Harus ada sebuah pendahuluan. Setelah sebuah judul atau tema yang menarik, itu harus diikuti juga dengan sebuah pendahuluan yang bisa membawa jemaat ini juga tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Ya, pendahuluan ini bisa berupa sebuah hal-hal yang sedang viral atau sedang hangat, ya, yang sesuai, pentingnya yang sesuai, dan jangan terlalu memaksakan kepada teks, ya. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya khotbah minggu besok ini kan berbicara tentang makna pilihan Allah. Makna pilihan Allah. Saya sudah memikirkan dan saya sudah mencoba merangkum atau meringkas atau mempersiapkan khotbah untuk minggu besok ini. Kalau berbicara tentang pilihan, misalnya, ini pendahuluan yang saya sudah siapkan misalnya, ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang sebuah pilihan, ya. Misalnya kita ambil contoh ibu-ibu atau siapapun misalnya yang sedang berbelanja di pasar, misalnya berbelanja sayur kah, berbelanja alat-alat apa namanya, sembako kah, misalnya memilih barang-barang itu, memilih sesuatu, itu kan tujuannya apa? Tujuannya adalah mengambil dan memilih yang terbaik dari apa yang ada. Atau misalnya kita lihat seseorang misalnya mencari seorang pasangan hidup, tentunya dia memilih dari sekian banyak orang, tentunya dia berusaha untuk memilih yang terbaik. Nah, tetapi dalam konteks pemilihan Allah itu berbanding terbalik. Karena nanti kalau kita lihat dari teks di hari Minggu besok ini, dikatakan bahwa kita dipilih ini bukan berdasarkan sesuatu yang ada pada kita, tetapi berdasarkan kerelaan kehendak Allah. Jadi tidak ada kriteria khusus yang ini poin utama. Jadi pendahuluannya bisa kita gunakan sebuah cerita atau apapun, ya, atau sebuah contoh-contoh. Bisa juga berupa ilustrasi, misalnya kita mempersiapkan sebuah ilustrasi. Jadi pendahuluan adalah sebuah proses di mana pengkhotbah berusaha mempersiapkan pikiran utama, ya, untuk masuk ke dalam sebuah atau ke dalam beberapa poin-poin yang ingin disampaikan kepada jemaat, ya. Jadi dengan tujuan mendapatkan perhatian para pendengar terhadap berita yang hendak dikhotbahkan, ya. Jadi pendahuluan itu penting untuk memperoleh sebuah perhatian, minat, dan rasa ingin tahu jemaat. Karena ini awal khotbah, jadi kita harus berusaha. Kita bisa kaitkan misalnya dengan sebuah berita yang sedang hangat, ya, yang lebih relevan, yang lebih kontekstual kepada jemaat si pendengar kita, misalnya seperti itu. Kemudian maksud dan tujuan pendahuluan itu adalah untuk mendapatkan simpati dari si pendengar, ya. Kepribadian kita juga itu menentukan, ya, kepribadian kita lah yang membentuk apa perkataan kita ini bisa diterima atau tidak juga, misalnya seperti itu, ya. Jadi gini, kadang-kadang kita juga jangan berbicara di luar daripada hal-hal yang memang biasa kita atau layak kita perbincangkan, misalnya harus sesuai juga dengan kehidupan kita. Jadi misalnya kita mengambil sebuah pendahuluan yang sesuai dengan apa yang ada pada kita. Nggak boleh juga supaya menarik kemudian mengambil sesuatu cerita yang berlebihan, misalnya. Kemudian tujuan dan maksudnya adalah untuk membangkitkan minat terhadap tema yang akan kita bahas. Jadi harus dikemas sedemikian rupa dalam bentuk sebuah berita yang menimbulkan rasa tertarik sehingga pendengar itu menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendahuluan. Dalam mengungkapkan pendahuluan ini harus singkat. Jadi ini kaitannya dengan komposisi tadi. Jangan sampai pendahuluan aja 20 menit. Ya kan Bapak Ibu, ya, pendahuluannya aja 20 menit. Nah, bagaimana mungkin kita nanti mau menjelaskan poin-poinnya cuma 10 menit.
ya kan? Artinya komposisinya sudah nggak proporsional. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dalam ungkapan harus singkat, ini hanya sebagai sebuah jembatan untuk masuk kepada poin-poin yang utama. Pendahuluan itu harus menarik. Pendahuluan itu harus menuntun kepada sebuah sasaran utama dalam khotbah. Nah, kemudian setelah pendahuluan, biasanya ada kalimat atau beberapa kalimat atau sebuah paragraf singkat yang bisa membantu kita masuk ke dalam isi khotbah atau tubuh khotbah atau poin-poin yang ingin kita bagikan kepada jemaat ya. Ini yang disebut dengan jembatannya tadi. Setelah kalau pendahuluan tadi kan menuntun kita untuk masuk ke dalam tubuh khotbah. Tetapi harus ada sebuah kalimat yang menjadi jembatan juga antara pendahuluan dengan poin-poin yang ingin kita sampaikan kepada jemaat. Baru kemudian kita masuk ke dalam isi atau tubuh khotbah. Ya, isi atau tubuh khotbah. Isi atau tubuh khotbah adalah poin-poin yang ingin kita jabarkan ya, atau yang ingin dijabarkan oleh si khotbah. Isi atau tubuh khotbah ini merupakan output atau apa yang diangkat dari Alkitab yang merupakan sebuah kebenaran dari teks yang dibahas tadi ya. Dalam hal ini diperlukan informasi yang seluas-luasnya tentang teks yang akan kita bahas, antara lain terkait tentang tokohnya. Jadi ini perlu kita catat. Dalam teks yang kita bahas itu kita mesti tahu tuh siapa tokoh-tokoh yang ada diceritakan dalam misalnya peristiwa tersebut atau dalam sebuah nasihat dalam surat tersebut atau kitab tersebut. Kemudian waktunya, waktu penulisannya ataupun waktu peristiwa itu terjadi. Misalnya kita berbicara tentang kehidupan bangsa Israel, ya, kapan, di mana, tempatnya, kemudian bagaimana sejarahnya dan seterusnya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa khusus. Nanti kita lihat contoh-contoh khotbahnya langsung. Nah, untuk membantu menemukan poin-poin dalam kerangka untuk membuat sebuah kerangka khotbah, bisa kita pakai biasanya pertanyaan 5W1H. Apa, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Ya. Dalam satu poin bisa terdapat beberapa fakta yang saling terkait. Dalam sebuah kerangka khotbah bisa terdapat beberapa poin. Ya, misalnya saya berkhotbah atau siapapun saudara yang berkhotbah, kita harus menentukan, tidak harus banyak-banyak juga, misalnya untuk mempersingkat waktu atau sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan teks yang ada, kita nggak usah terlalu memaksakan, oh harus 4 poin. Ya kalau memang kira-kira setelah kita mempertimbangkan, kita ingin menekankan 1 poin ini saja, ya sudah 1 poin saja. Bisa jadi 2 poin, bisa jadi 3 poin. Ini sesuai dengan teks yang kita bahas. Ya. Kemudian bisa dibuat semenarik mungkin dengan singkatan-singkatan atau istilah yang gampang dipahami. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui teks ini, melalui 3 poin penting, yaitu 3P. P yang pertama, misalnya pelayanan, P yang kedua persekutuan, P yang ketiga. Jadi dibuat sedemikian rupa juga untuk membawa jemaat itu lebih tertarik. Nah, setelah isi khotbah, ini unsur yang cukup penting juga dalam sebuah khotbah adalah sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini adalah sebuah narasi. Sebuah narasi mendukung poin-poin yang sudah atau yang ingin kita jabarkan kepada jemaat sebagai tubuh khotbah. Jadi ilustrasi ini penting. Ilustrasi ini dapat berupa yang pertama, cerita dari Alkitab yang dapat mendukung poin yang ingin kita bahas. Ya, contohnya misalnya kita berbicara tentang sebuah ketaatan. Poin tentang ketaatan misalnya, kita bisa ambil sebuah contoh yang relevan yang ada dalam Alkitab itu sendiri. Misalnya contohnya tentang Abraham. Jadi kalau kita berbicara tentang poin ketaatan, kita bisa ambil langsung ilustrasinya itu tentang cerita di Alkitab tentang sebuah ketaatan atau sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami atau yang pernah kita ketahui, tetapi sangat disarankan ini adalah sesuatu yang real, yang nyata, ya, atau sebuah kesaksian hidup, ya, sebuah
sebuah kesaksian hidup yang betul-betul nyata, sebuah true story. Jadi nggak mengada-ada, nggak dibuat-buat. Ya. Kemudian bisa juga berupa biografi orang-orang terkenal atau kisah-kisah yang terkemuka. Misalnya kita bisa ambil tentang contoh apapun tentang kehidupan, atau bisa juga diambil misalnya quotes atau kutipan-kutipan yang terkenal. Kita bisa ambil untuk mendukung poin-poin kita tadi sebagai sebuah ilustrasinya. Jadi setelah kita memaparkan poin pertama adalah ini, baru kita memberikan sebuah ilustrasi untuk mendukungnya yang sesuai dengan poin-poin kita tadi. Kemudian bisa juga berupa cerita fiktif, tetapi sesuatu yang cerita lucu yang bisa membawa jemaat lebih tertarik. Oke, itu tadi kita baru sampai ilustrasi. Bagaimana untuk tampilannya, aman ya? Aman, Pak, aman. Oke. Nah, baru berikutnya adalah aplikasi. Nah, ini dia. Aplikasi adalah penerapan. Penerapan yang diinginkan oleh seorang pengkhotbah berdasarkan hikmat Tuhan untuk dikerjakan dan dilakukan oleh si pendengar. Ya, tujuan kita berkhotbah itu seperti saya katakannya baik hari Selasa yang lalu dan saat juga saya singgung, bukan hanya ingin mengajarkan jemaat, memberitahu jemaat tentang bagian firman Tuhan supaya mereka kaya akan pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi lebih mendorong mereka juga untuk melakukan firman itu ya. Jadi ini pentingnya juga ada penerapan atau aplikasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi jemaat yang ada. Tentunya gini kan, kita mesti tahu juga dulu latar belakang tempat di mana kita mau berkhotbah. Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah atau diminta melayani di di sebuah perusahaan Pertamina itu khotbah secara online. Materi atau persiapannya ini misalnya sama, fakta-fakta Alkitabnya sama, tetapi penerapannya tentunya berbeda karena saya berbicara kepada orang-orang yang bekerja secara profesional. Kira-kira apa poin-poin aplikasinya? Apa yang ingin kita supaya mereka terapkan dalam kehidupan, dalam pekerjaan? Atau misalnya saya khotbah beberapa waktu yang lalu di Polresta Samarinda. Harus saya sesuaikan penerapannya dengan kehidupan bapak-bapak aparat penegak hukum, polisi-polisi yang ada di sana. Ya, tentunya berbeda penerapannya dengan ketika saya berkhotbah, walaupun mungkin teksnya sama yang saya pakai, ya kadang-kadang kan seorang hamba Tuhan itu punya satu bagian firman Tuhan yang dia sudah kuasai. Tapi walaupun dia berkhotbah yang sama di satu tempat dengan tempat yang lain, belum tentu sama, khususnya penerapannya. Jadi aplikasi ini adalah penerapan yang diinginkan oleh si pengkhotbah untuk disampaikan oleh jemaat. Jadi penerapannya berbeda. Berkaitan dengan hal yang dekat dan dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu dan hal-hal yang realistis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Ya. Penerapan ini dimulai dari ruang lingkup yang paling sempit. Misalnya dimulai dari diri sendiri dulu. Bagaimana orang perorangan, kemudian komunitas-komunitas tertentu, keluarga, bahkan lingkup yang lebih luas lagi, misalnya dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Baru kemudian terakhir, dalam kerangka khotbah itu unsur yang berikutnya, yang terakhir ini adalah sebuah penutup. Penutup ini berupa sebuah kesimpulan atau ringkasan dari isi khotbah. Ini bisa juga merupakan sebuah review dari keseluruhan khotbah. Atau nanti pada akhirnya bisa merupakan sebuah tantangan yang biasa kita sampaikan kepada jemaat untuk mereka tertantang mengaplikasikan, menerapkan apa yang sudah kita sampaikan tadi kepada jemaat. Jadi ini teorinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita coba singkat juga, karena sudah 8:30 ternyata juga ya. Kita coba interaksi ya, Kita akan belajar mencoba untuk mempersiapkan sebuah khotbah misalnya. Kita langsung praktek secara singkat
pada malam hari ini, walaupun hanya melalui media virtual. Nah, ini dia tadi contoh unsur-unsur atau hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam sebuah kerangka khotbah yang sederhana. Jadi jelas di sana dikatakan di sini ada tema, ada sebuah tema, ada subtemanya. Kemudian ada sebuah pendahuluan. Pendahuluan ini kita ingat tadi yang berkaitan dengan tema yang dapat mengantarkan ya kepada poin-poin yang ingin kita sampaikan dan dibuat harus semenarik mungkin ya. Kemudian sebelum masuk kepada poin-poin dari pendahuluan ini harus ada sebuah jembatan yang menjembatani. Baru kita masuk ke dalam fakta-fakta Alkitabnya, apa yang mau kita sampaikan. Jadi dari tiap poin itu ada ilustrasinya, ada aplikasinya. Misalnya poin kedua juga begitu. Apa fakta-fakta Alkitab yang ingin kita sampaikan, kemudian harus ada juga ilustrasi yang mendukung. Ilustrasi itu nggak harus cerita ya, seperti saya katakan tadi. Bisa merupakan sebuah ayat Alkitab dari bagian firman Tuhan yang lain, yang mendukung fakta Alkitab yang ingin kita sampaikan, atau poin yang ingin kita sampaikan kepada jemaat. Bisa berupa kutipan-kutipan yang menarik, bisa merupakan sebuah pernyataan-pernyataan, misalnya kita ambil dari siapa, tokoh-tokoh Alkitab, ataupun mungkin tokoh-tokoh gereja, misalnya seperti Matthew Henry, kita ambil prinsip-prinsipnya, atau quote istilahnya, kutipan-kutipan dari Martin Luther, atau juga kutipan-kutipan dari orang-orang yang mungkin terkemuka, atau yang bisa dibilang berpengaruh lah di abad ini juga. Misalnya apa yang pernah diucapkan atau apa yang pernah kita dengar dari pendeta Stephen Tong misalnya, contoh, atau pendeta yang lain yang kita anggap sebagai orang atau pribadi yang cukup baik atau cukup bagus untuk dijadikan contoh dan teladan. Kalau yang sempurna nggak ada ya, yang kita bisa ambil contoh ya, ilustrasi itu tadi, kemudian baru masuk kesimpulan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu terakhir ini untuk kita melihat contoh dulu, satu contoh, untuk melihat sebuah contoh. Yang pertama kita akan melihat dulu bahwa di dalam di GMI, saya coba bagikan, ini ada materi yang sudah juga disiapkan oleh sinode untuk jadi bahan khotbah misalnya. Apa yang saya share kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Ya, lihat kelihatan. Misalnya kita ambil contoh ya, khotbah 2 minggu yang lalu, misalnya tanggal 6 Februari ya. Ini materi yang disiapkan oleh sinode, dibentuk untuk dipakai menjadi pemberita Injil kan, tema khotbah kita tanggal 6 Februari ya. Mungkin kita masih ingat, atau yang paling dekat mungkin tanggal 13 kemarin, orang percaya mengalami pemeliharaan Tuhan. Ini secara singkat menjadi acuan, tapi ini bukan kerangka khotbah ya, ini bukan merupakan kerangka khotbah, tapi ini bisa membantu, misalnya dibentuk untuk dipakai menjadi pemberita Injil. Jadi teksnya dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Kemudian tujuan dari penyampaian firman Tuhan ini menyadarkan bahwa setiap orang percaya harus siap menjadi agen pemberita Injil di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun, sehingga setiap jemaat termotivasi untuk turut mengambil bagian dalam memberitakan Injil. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita ke dalam mempersiapkan kerangka khotbah. Misalnya, apa yang menjadi dasar dari panggilan Tuhan kepada Yeremia dalam konteks firman Tuhan tersebut? Bagaimana respon Yeremia dalam menanggapi panggilan Tuhan? Bagaimana jawaban Tuhan dalam meresponi sikap Yeremia? Bagaimana kita dapat memotivasi jemaat agar turut bertanggung jawab dalam
tugas dan pemberitaan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu coba membedah khotbah saya. Khotbah saya tentang materi yang pernah saya sampaikan di dalam khotbah tanggal 6 Februari yang lalu. Dan juga mungkin mengingatkan Kak Sinta juga mungkin yang berkhotbah di GUM dengan tema yang sama. Coba kita bedah. Kita bedah, mungkin nanti kita bisa melihat. Nah ini ya. Kelihatan Kak Bapak Ibu? Dipakai untuk menjadi, dibentuk untuk dipakai menjadi pemberita Injil. Nampak ini? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Oke. Ini temanya ya, sesuai dengan yang diberikan sinode tadi ya. Dibentuk untuk dipakai menjadi pemberita Injil. Nah, sebagai sebuah pendahuluan, saya mengambil tujuannya tadi untuk masuk ke dalam poin-poin yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi temanya dibentuk untuk dipakai menjadi pemberita Injil. Tujuannya tadi kan dikatakan menyadarkan setiap jemaat bahwa setiap jemaat itu harus menjadi agen pemberita Injil. Jadi saya bisa mulai dengan sebuah pertanyaan yang umum. Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu sebenarnya. Tetapi melalui pendahuluan ini saudara bisa diteguhkan lagi, diingatkan lagi tentang tugas dan tanggung jawab pemberitaan Injil. Memberitakan Injil itu sebenarnya tugas siapa? Kan bisa melalui sebuah pertanyaan. Ini yang saya sebut tadi sebagai sebuah pendahuluan. Pertanyaan yang kita sendiri yang menjawabnya, tetapi menegaskan kepada jemaat. Memberitakan Injil itu tugas siapa sih sebenarnya? Kan saya bertanya kepada jemaat pada waktu itu kan. Mungkin ada yang berpikiran, jemaat, bahwa tugas memberikan firman Tuhan itu adalah tugas rasul dan tugas nabi. Ya memang betul, itu adalah tugas nabi, tugas rasul. Tetapi bukan hanya tugas mereka, tetapi tugas misionaris juga. Nah, ketepatan beberapa minggu yang lalu ada calon misionaris yang sedang deputasi di gereja kita. Itu bisa kita ambil sebagai sebuah contoh yang lebih menarik, supaya lebih menarik perhatian jemaat misalnya. Kemudian itu memang tugas misionaris, kemudian tugas penginjil juga yang punya jabatan-jabatan secara gereja, pendeta, gembala, majelis, tetapi juga tugas setiap jemaat. Jadi kesimpulan dari pendahuluan itu sesuai dengan tujuan khotbah tadi, semua orang percaya harus menjadi pemberita Injil. Didukung misalnya ini saya pakai menjadi sebuah bagian untuk mendukung pendahuluan saya tadi. Karena di dalam firman Tuhan juga disebutkan ya, bahwa beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi apa yang saya sampaikan di atas tadi, itu memang betul adanya, karena bagian firman Tuhan ini juga mendukung bahwa menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya tugas pendeta, tetapi tugas setiap orang percaya. Nah, baru saya boleh menyampaikan berikut ini tentang sedikit membagikan tentang latar belakang, atau karena kita sedang membahas kitab Yeremia, tidak ada salahnya, bahkan justru lebih baik kalau misalnya kita coba menjelaskan sedikit. Ini akan membantu kita dalam memahami nanti poin-poin yang akan kita bagikan kepada jemaat. Siapa sih Yeremia itu? Ya, Yeremia mungkin kita bisa ambil istilah-istilah yang umum. Yeremia itu disebut sebagai nabi yang menangis atau Yeremia si peratap. Karena saya sampaikan bahwa yang menulis kitab peratapan itu adalah Yeremia. Bagaimana Yeremia dengan kepedihan hatinya melihat bangsa Israel dihukum dan seterusnya. Tapi saya coba menjelaskannya juga dengan secara singkat. Kita harus lihat tadi komposisinya. Nanti Bapak Ibu bisa menilai, kan Bapak Ibu menyaksikan saya juga berkhotbah tempo hari, kira-kira mungkin ada komposisi yang kurang proporsional juga. Mungkin saya kebanyakan di pendahuluannya atau bagaimana. Ini kita berbicara tentang konteksnya, karena sebelum di ayat yang ke berapa itu, ayat yang keempat itu juga dijelaskan sedikit juga, sudah ada di ayat, mulai dari ayat yang pertama dari kitab Yeremia itu kan, bahwa Yeremia itu anaknya Imam Hilkiah, kemudian dia melayani di masa pemerintahan raja-raja sekian. Ini sebagai informasi saja, sebagai informasi, tetapi untuk mendukung poin-poin yang akan kita sampaikan nanti. Nah, jadi kita lihat panggilan Yeremia. Yeremia dipanggil pada usia yang sangat muda. Ini fakta yang ada ya, yang sesuai dengan teks atau konteks yang kita bahas dalam Yeremia 1 ayat 4 dan seterusnya. Yeremia dia dipanggil dalam usia yang masih muda.
Kemudian dia pengakuannya tidak pandai bicara. Jadi kalau kita lihat dari teks itu, Yeremia di sini seakan-akan dalam melalui pernyataannya seperti ada penolakan. Ah Tuhan, aku masih muda, aku nggak pandai bicara, dan seterusnya. Kemudian saya coba ambil juga bagian dari firman Tuhan yang lain yang bisa mendukung. Hal yang serupa juga pernah terjadi pada Musa. Musa juga pernah diminta Tuhan untuk melayani, tetapi Musa dengan berbagai alasan dan seterusnya. Nah, kalau saya rasa Bapak Ibu ya, kita coba bedah khotbah saya ini. Saya merasa di sini saya terlalu panjang di pendahuluan. Ya. Begitu saya setelah khotbah, biasanya kan seperti saya bilang minggu lalu ya, saya habis khotbah siangnya itu biasanya saya langsung lihat dan review lagi apa yang saya khotbahkan sehingga saya bisa melihat. Nah, ketika saya mempersiapkan ini di sini saya ketemu sendiri dengan sepertinya kalau secara komposisi pendahuluan saya ini terlalu panjang. Sehingga apalagi nanti dalam khotbah ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Makanya mungkin ada kecenderungan khotbahnya Pak Pendeta terlalu lama nih. Nah, misalnya begitu kan. Jadi bagaimana dengan kita? Nah, ini yang saya maksudkan tadi dengan sebuah jembatan yang menjembatani antara sebuah pendahuluan untuk masuk kepada poin-poin yang ingin kita bagikan kepada jemaat. Ini jembatannya, ini bridge-nya. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga siap sedia ketika Tuhan meminta kita dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, khususnya konteksnya memberitakan Injil, atau kita juga punya banyak alasan, seperti 2 tokoh yang diangkat tadi, sesuai dengan konteksnya, Yeremia dan juga contoh berikutnya adalah Musa. Ya, jadi makanya kemudian saya masuk ke dalam poin-poin utamanya. Prinsip Tuhan dalam memilih dan menetapkan atau memanggil seseorang untuk dipakai ada 4. Yang pertama, sesuai dengan konteksnya, Tuhan bertindak berdasarkan kehendaknya yang tepat, tetap, dan kekal. Jadi Tuhan memilih seseorang itu berdasarkan kehendaknya, bukan karena kriteria-kriteria khusus, ya. Yang juga nanti ada kaitannya, misalnya untuk khotbah minggu depan ini, hari Minggu ini, bisa kita kaitkan dengan khotbah yang 2 minggu lalu tentang Tuhan memanggil, membentuk untuk orang memberitakan Injil. Bisa kita simpul atau kita kaitkan ya. Jadi poin yang pertama, Tuhan bertindak berdasarkan kehendaknya yang tepat. Tuhan nggak pernah salah, tetap dan kekal. Sudah Tuhan tetapkan dari semula. Ya, karena di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, sebelum engkau, aku telah mengenal, aku telah menguduskan engkau. Jadi dari poin yang pertama, kita bisa melihat di ayat yang kelima bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih dan ketetapan itu sudah ada sejak semula. Nah, ini kita pakai ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang mendukung poin pertama tadi. Dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ini mendukung. Ini yang saya maksudkan, ini juga bisa dikategorikan sebagai narasi atau ilustrasi dalam mendukung poin pertama yang ingin saya sampaikan tadi. Kemudian dijelaskan bahwa setiap orang itu memang dipilih ditetapkan Tuhan dari semula, menerima anugerah keselamatan dan juga tanggung jawab untuk mengerjakan. Itu poin yang pertama tadi ya. Jadi ini sebagai ilustrasinya saya hanya mengambil ayat firman Tuhan, ya, melalui kehidupan jemaat yang ada di Roma. Karena Paulus tulis surat Roma itu ya kepada jemaat di Roma tentang bagaimana bahwa setiap orang itu sudah dipilih dari semula. Yang kedua, dari konteks yang kita bahas tadi ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, kita bisa melihat poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, Tuhan memanggil dan memakai itu bukan berdasarkan kemampuan, tetapi kemauan dan kesediaan seseorang, sesuai dengan teks yang tadi. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada jemaat di poin yang kedua ini, Tuhan itu nggak pernah cari orang yang memang hebat. Kalau Tuhan cari yang hebat, nggak mungkin Tuhan cari orang yang nggak bisa bicara. Sesuai dengan pengakuannya, aku nggak pandai bicara, aku berat lidah, kata Musa. Jadi Tuhan nggak cari orang yang hebat. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Tapi Tuhan bisa membuat orang yang nggak ada apa-apanya menjadi orang yang hebat. Tuhan cari orang yang biasa ini. Jadi, nah, bagaimana dengan kita mau menerima atau menolak dan seterusnya. Nah, ini saya menjadikan sebuah ilustrasinya dari poin yang kedua tadi. Jadi komposisinya tadi kita harus jelas. Jadi jangan semua informasi tetapi tidak ada hal-hal yang mendukung.
Kalau tadi yang pertama dari poin pertama saya ambil dari satu ayat firman Tuhan yang lain. Nah, ini saya ambil dari sebuah pernyataan. Ini dari sebuah buku Pola Hidup Kristen, ya, tentang bagaimana seseorang itu dapat menjadi pemberita Kristus, ya, atau bisa juga kita semua memberitakan Injil. Nggak harus orang yang sempurna, kan, karena dikatakan di sini kita tidak dapat menunggu sampai hidup kita sempurna baru kita bisa memberitakan Kristus. Karena kalau kita harus tunggu sempurna, jika demikian kita tidak akan pernah bisa memberitakan. Kalau nunggu hebat dulu, kapan kita bisa memberitakan? Intinya kemauan dulu gitu loh. Seperti poin yang pertama tadi kan, poin yang kedua tadi, Tuhan memanggil bukan berdasarkan kemampuan seseorang, tapi yang penting orang itu mau dan bersedia. Persoalan kalau nggak bisa nanti kita lihat berikutnya. Ini sebagai sebuah ilustrasinya atau narasi yang mendukung. Nah, dari sini ada penerapan secara singkat dulu. Nah, bagaimana dengan kita? Makanya saya lari langsung kepada jemaat. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga demikian? Kita kadang-kadang merasa nggak bisa. Ini kan penerapan. Ketika dipercayakan satu tugas tanggung jawab dalam pelayanan, dalam sebuah pekerjaan, kadang-kadang kita secara tidak langsung bisa saja menolak dengan berbagai alasan. Tapi sebenarnya jangan ditolak, apalagi kalau pelayanan, karena itu adalah berkat dan kita percaya. Nanti di poin selanjutnya mendukung bahwa Tuhan pasti memperlengkapi kita. Nah, kemudian dikatakan, Tuhan menyertai setiap orang yang mengerjakan tugas pemberitaan Injil. Di ayat yang ke-8 dalam bagian itu dijelaskan bahwa Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, dan seterusnya. Kemudian saya ambil lagi dalam Matius pasal 28, ayat 19-20. Tentang bagaimana janji penyertaan Tuhan bagi orang yang mau dipakai oleh Tuhan secara khusus dalam memberitakan Injil. Kemudian poin yang keempat, Tuhan melengkapi dengan memberi kuasa. Tuhan melengkapi dan memberi kuasa kepada setiap orang yang mau. Ya. Saya ambil juga dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Misalnya ilustrasinya bisa kita ambil contoh kehidupan misionaris yang dimana kita bisa jadikan sebuah contoh. Bagaimana Tuhan menolong dan memampukan seseorang untuk melayani. Misalnya kita bisa ambil sebuah kisah yang terkemuka atau kisah seorang hamba Tuhan yang lain yang mungkin dikenal oleh jemaat yang bisa menambah motivasi dan sebagainya. Kemudian masuk dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah review dari apa yang sudah saya jabarkan tadi. Baru kemudian, nah ini dia kesimpulan atau penutup itu bisa berupa sebuah tantangan. Makanya saya ajak jemaat membaca bagian dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Karena ini adalah sebuah keharusan. Ya, jadi ini menegaskan asumsi di awal tadi yang merupakan tujuan dari pemberitaan firman Tuhan. Supaya tiap-tiap jemaat mengerti bahwa tugas dan tanggung jawab memberitakan Injil itu bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas majelis, tetapi tugas setiap orang yang percaya. Entah dia jemaat awam sekalipun, entah dia tua, entah dia muda, tidak peduli apa profesinya. Makanya ini yang dikatakan Paulus, sebab itu adalah keharusan bagiku. Maka Paulus mengakhiri dengan ayat ini dengan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka saya mengajak, kalau Bapak Ibu ingat beberapa minggu yang lalu, menutup khotbah saya dengan sebuah tantangan kepada jemaat. Mari jemaat Tuhan kita mengucapkan juga kalimat yang diucapkan oleh Paulus, tetapi saudara mengucapkannya dengan sebuah kerelaan hati dan komitmen. Kalau misalnya saudara nggak bersedia, jangan juga, saya tidak paksa, saya bilang kan. Mari kita ucapkan bersama-sama sebagai janji yang memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang memberitakan firman. Saya ajak Bapak Ibu semua mengucapkan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, saya tidak sedang menjebak Bapak Ibu kepada sebuah paksaan. Karena ini bukan paksaan, tetapi sebuah keharusan. Yang sebuah keharusan itu kita jangan beda keharusan dengan sebuah paksaan. Tetapi sebuah keharusan ini adalah sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, itu tentu kita berdosa. Nah, ini yang bisa saya bagikan melalui contoh yang saya sebutkan tadi, kita bedah khotbah saya, yang mungkin kalau misalnya saya coba review lagi atau ulang lagi, Bapak Ibu, saya bisa menemukan sepertinya di pendahuluan saya yang agak terlalu panjang. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi yang paling penting, tadi kita harus punya konsep,
komposisinya itu harus kita perhatikan. Jadi kita harus tahu dalam kerangka khotbah ada judul atau tema, mungkin ada subtemanya. Kemudian sebelum masuk kepada pokok ada sebuah pendahuluan yang kita bisa ambil dari hal-hal yang menarik, yang utama, apa namanya, yang sedang hangat dan sebagainya. Kemudian baru masuk kepada poin-poin, ada ilustrasi, ada penerapan. Jadi kalau misalnya disuruh apa namanya, diminta untuk mempresentasikan antara komposisi tadi, misalnya dari 100%, ya kita menjelaskan tema itu mungkin sekitar mungkin ya 5%. Masuk ke dalam pendahuluan itu mungkin 10% dari keseluruhan kerangka khotbah. Baru poin-poinnya itu tadi mungkin bisa kita ambil yang paling banyak. Kalau misalnya poinnya ada banyak, 4 tadi kan. Baru kesimpulannya tadi mungkin kalau poin-poinnya tadi misalnya 60%, jadi sudah berapa? Sudah 75%. Ya. Sisa terakhir penutupnya. Yang penting ya ini nggak harus segitu, tapi komposisinya harus kita perhatikan. Karena kadang-kadang misalnya saya juga boleh mengkoreksi beberapa di antara kita, atau mungkin saya sendiri juga mengalaminya, melakukannya. Kadang-kadang kita ini terjebak kepada memberitakan informasi yang sejelas-jelasnya, sebanyak-banyaknya, jadi kita lupa untuk penerapan atau aplikasinya, atau kurang ilustrasi atau narasi yang bisa membawa jemaat itu lebih antusias menerima poin-poin yang ingin kita sampaikan. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya berharap pasti ada kekurangan ya, dari sisi waktu aja memang itu sudah dipadatkan sekali. Jadi paling tidak saya sampaikan ini adalah upaya kita bersama-sama untuk memperlengkapi diri. Saya sebagai gembala, mungkin juga yang saya bilang, saya bukan orang yang pahit, bukan narasumber, tapi kita sama-sama diperlengkapi. Secara singkat dan sederhana saja, mengingatkan kita kembali pentingnya bagaimana untuk kita mempersiapkan diri dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mempersilakan saudara jika mungkin ada pertanyaan atau pernyataan. Karena seperti saya katakan tadi kan, kita juga nggak terlalu lama, sampai jam 9 saja. Intinya, silakan Ibu. Salam Pak Pen, selamat malam. Selamat malam. Saya ini kan yang pertama nggak ikut Pak Pen, ini ikut yang kedua. Nah, saya mau tanya Pak Pen, itu masalah, itu apa ya yang dikatakan Pak Pendeta tadi itu apa itu namanya kerangka khotbah? Itu mungkin kurang lebih seperti kita di sekolah ya Pak Pen. Ada Betul. pendahuluan, ada inti, Betul. ada penutup. Seperti itu ya Pak? Betul, Tapi Bu. tadi di terakhir Pak Pendeta sudah kasihkan sekian persen. Nah, saya dengar tadi waktu Pak Pendeta menjelaskan, itu kan kita materi khotbah itu tidak lebih dari 45 menit. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah 45 menit itu sudah semua mencakup antara pendahuluan, inti, dan penutup, atau hanya tema khotbah saja yang 45 menit? Itu yang nomor 1 Pak yang saya tanyakan. Terus yang untuk nomor 2, kalau boleh Pak, pembekalan khotbah yang sudah disampaikan 2 kali ini saya bisa minta kopiannya Pak untuk saya pelajari. Ya, Bu. Mungkin itu Pak Pendeta. Ya Bu, baik. Jadi yang pertama pertanyaannya apakah 45 menit itu secara keseluruhan? Ya Bu, sudah secara keseluruhan, karena memang maksimalnya kan mungkin begitu juga kan dalam kelas, misalnya seorang guru juga mengajar dalam satu mata pelajaran itu kan dibatasi juga waktunya. Misalnya ada mata pelajaran sama seperti dosen kita belajar di bangku perkuliahan juga kan ada maksimal kalau 3 SKS itu berapa lama itu? 45 menit kali 2 biasanya, 90 menit. Itu pembelajaran di kelas, apalagi yang namanya khotbah itu sudah semua Bu. Jadi kita usahakan proporsionalnya, komposisinya itu tadi. Jadi jangan juga seperti saya katakan tadi, saya koreksi sendiri sebelum dikoreksi jemaat. Pendahuluannya mungkin kadang terlalu panjang sehingga apalagi ditambah poinnya banyak lagi. Makanya seperti Pak Gatot bilang, aduh ngantuk jadinya misalnya gitu kan. Atau yang lain bisa bilang, aduh bisa jadi gantuk dan menjenuhkan misalnya.
Jadi saya dengan menyampaikan ini juga sudah mempersiapkan diri, jemaat juga sudah lebih bisa kritis lagi nanti kan. Ya, tidak harus 45 menit. Cuman kadang ada juga Bu, kalau misalnya seseorang yang pendeta yang memang dia persiapannya lebih mantap, pengurapannya lebih dahsyat, 2 jam pun dia sepertinya singkat kan, kadang-kadang begitu kan. Nggak terasa, iya Pak. Terasa juga. Jadi tergantung juga. Cuman idealnya 45 menit lah. Paling lama itu sudah. Ya, paling lama. Iya Pak Pen. Kemudian pertanyaan berikutnya, bukan pertanyaan, permintaan tadi Bu ya, bahwa bisa nggak dibagi? Permintaan ya Pak Pen. Siap Ibu, nanti saya bagikan, nanti saya japri ke Ibu. Karena memang begini Bu, Ya, terima kasih Pak Pen. apa yang disampaikan ini secara prinsip juga bisa digunakan dalam misalnya mengajar anak sekolah minggu, menyampaikan firman Tuhan di remaja. Karena kan Bapak Ibu mungkin yang belum khotbah di umum atau di mimbar, juga nanti ke depan Tuhan juga mungkin percayakan khotbah di persekutuan-persekutuan, ataupun mungkin khotbah di anak sekolah minggu ataupun di tunas remaja. Secara prinsip hal-hal ini juga perlu. Justru kita harus lebih disiplin lagi dalam hal komposisi tadi kalau kita di anak sekolah minggu. Karena apa? Karena justru mereka lebih rentan bosannya. Ya kan kalau orang tua kan kadang-kadang kalau ke anak sekolah minggu 5 menit aja mereka udah jenuh itu. Ya kan? Sudah bubar. Jadi ini. Ya, terima kasih Bu Meti untuk pertanyaannya. Mungkin ada Ya, Pak Sem. Sama-sama Pak Pen, terima kasih. Ya, Pak. Halo, Pak Sem. Silakan Pak Bambang. Ya. Wah, ini kalau tadi pembahasannya Pak Sem ini, rasanya saya mau mundur nih lihat kayak gini nih. Aduh. Jangan dong, masa gara-gara ini jadi mundur jadinya. Harusnya tambah maju, Pak. Harus tertantang, Pak. Saya Oh, bilang. gitu ya? Iya, ini Pak yang kalau saya yang melihat ini saat menyampaikan firman itu, kalau pada saat ketemu perikop yang cukup panjang, nah ini yang menjadi kesulitan saya ini. Kalau udah ketemu panjang tuh bingung kita Pak. Ini yang mau dibahas apa? Ini yang mau disampaikan apa? Apakah bisa dipotong atau tidak? Apakah tidak perlu dibaca semua? Nah itu yang menjadi kendala Pak. Itu saya. Ya terima kasih Pak. Gimana baiknya? Ada kira-kira contoh yang bisa kita bahas singkat nggak Pak? Dari yang mau Bapak tanyakan, misalnya contoh dari mana misalnya begitu. Ada kan satu perikop itu panjang sampai 20 ayat. Perikopnya panjang pokoknya Pak, kan ada itu. Kadang-kala itu. Kayak Ya. tadi juga yang tadi di Pak Sem sampaikan itu ayat 4 sampai ayat 19. Nah, itu kan Ya. cukup panjang. Cukup Nah, panjang itu Pak. Tapi kalau untuk kemarin waktu saya berkhotbah itu saya hanya mengajak jemaat untuk membaca sampai ayat 10. Karena saya berpikir bahwa apa yang ingin saya jelaskan itu konteksnya itu cukup di situ, tetapi maksudnya cukup di situ tetap bisa membahas yang berikutnya dan sebelumnya, tetapi hanya mendukung saja Pak. Jadi kalau saya Pak secara pribadi justru kalau bagian firman Tuhan itu lebih panjang, saya lebih senang karena lebih luas yang bisa saya temukan. Justru kalau lebih singkat, lebih sedikit, lebih sempit, begitu Pak ya. Jadi kita bisa lihat sih kelemahan dan kekurangannya. Ya kalau mau dibaca semua bisa. Cuman kadang-kadang kalau terlalu panjang nggak usah dibaca semua Pak. Oh gitu. Ya, oke, sip. Yang penting jangan lepas dari konteksnya Pak. Ya. Ya, terima kasih. Dan mungkin jangan justru jadi mundur Pak. Kalau saya sendiri juga saya bilang, saya menyampaikan ini juga mungkin dalam hal penerapannya banyak kekurangan juga. Jadi justru melalui ini saya harus lebih tertantang lagi ya. Sudah siap dikritisi jemaat ini kan. Waduh Pak Pendeta itu terlalu panjang ini, terlalu begini, nggak ada ilustrasinya. Cuman Alkitab terus. Karena kadang-kadang kita perlu kan mengambil contoh-contoh, cerita-cerita, bisa cerita lucu atau apa yang mendukung poin-poin tadi. Tetapi secara proporsional bisa melalui kesaksian hidup kita, kesaksian hidup orang lain. Tapi jangan juga isinya semua kesaksian hidup. Tidak ada firman Tuhan yang diangkat keluarnya. Sedikit. Atau cuma sedikit. Atau bahkan sama sekali nggak ada. Ada kadang-kadang kan misalnya kita lihat khotbah bukan di kita, misalnya di luar.
apalagi untuk mungkin denominasi gereja yang lain, kan mereka lebih cenderung kepada tuntunan Tuhan tadi tanpa persiapan. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan menuntun, mengilhami. Padahal jelas ilham Tuhan itu sudah ada dalam Alkitab. Tinggal itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin itu Pak. Ada yang lain Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Ya Pak, ini Pak, saya Pak. Ya Pak Toto, silakan. Gini, untuk misalnya kita mendapatkan satu teks tapi tanpa ada tema, ya. Ya. Jadi ada satu teks, ya, tapi belum ada tema. Apakah kita boleh membuat tema sendiri sehingga pembahasannya itu bisa mungkin bisa lebih luas gitu loh, atau mungkin juga bisa dipersempit lagi gitu, Bisa, atau Pak. mungkin juga gini Pak, gini seringkali kita juga secara dadakan kita diminta untuk bisa berkhotbah, mungkin waktunya singkat sekali. Kemudian bisakah kita hanya dari pengalaman itu, kemudian kita ambil satu teks, kemudian dari pengalaman itu kita cerita seperti itu. Katakanlah pengalaman pribadi, kemudian memang ada penekanan-penekanan yang seperti di Alkitab gitu. Gitu Pak. Baik Pak. Jadi kalau saya secara pribadi kadang kalau belum ditentukan teksnya, saya lebih bebas dalam pengertian sesuai dengan perenungan kita dan sesuai dengan tentukan teks. Makanya kan misalnya kayak di khotbah KRT, khotbah di judul-judul atau tema khotbah, teks khotbah di PKB, saya kan nggak berikan dia judul kan Pak, supaya siapapun yang menyampaikan itu dapat mengambil tema yang sesuai dengan perenungannya. Makanya tidak harus khotbah ekspositori Pak. Jadi misalnya seperti kita ambil contoh aja khotbah yang tadi malam Pak Toto misalnya kan, dari yang Pak, kenapa saya angkat karena yang paling dekat Pak, maksud saya gitu ya, dari 1 Yohanes 5 kan ayat 6 sampai ayat 12 itu teksnya kan Pak ya. Ya itu kan belum ada temanya. Misalnya dari bagian firman Tuhan ini kita mau kasih tema apa? Karena kalau judul perikopnya kesaksian tentang anak Allah, ya ini bisa temanya misalnya tema satu kata aja, misalnya ini Bapak mau membahas tentang kesaksian kah atau membahas tentang memiliki hidup, kita ambil di ayat yang ke-12-nya saja, ya. Atau bisa kita berbicara tentang apa di sini? Karena di situ juga dibilang inilah dia yang datang dengan darah, berbicara tentang anak Allah. Ya anak Allah, maksudnya penegasan bahwa melalui teks ini kita mau berbicara bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi kan luas Pak, tergantung misalnya Pak Toto yang khotbah temanya ini, tapi Pak Bambang yang khotbah mungkin melihat dari perspektif yang lain, tetapi tidak keluar dari konteks firman Tuhan yang ada, karena saling keterkaitan, ya saling keterkaitan. Jadi bisa aja Pak. Justru kadang makanya, tapi ada bagusnya juga kan. Misalnya sudah ada tema, kita lebih mudah untuk mempersiapkannya. Tapi terkadang kalau ada ketemu dengan tema-tema yang kita rasa tidak sesuai dengan teksnya, kita ini terpaksa menyambung-nyambungkan. Apalagi kalau misalnya harus terus terang seperti khotbah tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu khotbah dari PGI itu temanya kadang-kadang nggak sesuai dengan teksnya. Jadi kita harus putar pikiran bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan hal tersebut dengan sebaik-baiknya juga tanpa mengkritisi PGI-nya, kan? Karena ini merupakan satu etika juga dalam berkhotbah. Kita nggak boleh bilang, wah ini tema yang diberikan PGI ini nggak pas ini. Apalagi kita bilang ini yang buat khotbahnya ini membuat bagian tema dengan ini kayaknya nggak jelas ini, maksudnya begitu kan? Nggak boleh, karena mereka mungkin melihat dari perspektif yang lain, yang pada waktu kita merenungkan kok kayaknya enggak, tapi bisa jadi saling mendukung, bisa jadi sama gitu. Makanya satu bagian firman Tuhan itu bisa sangat luas Pak, bisa sangat luas, tetapi intinya ada poin-poin utama atau maksud utama dari si penulis yang tersirat di dalam itu yang mesti kita sampaikan mutlak kepada jemaat, ya.
Makanya tadi dikatakan kalau ekspositori itu lebih direkomendasikan karena dia mengeluarkan, yang mengekspos yang ada di Alkitab. Kalau tematik tadi, makanya khotbah tadi malam itu bisa kita khotbahkan secara tematik, bisa kita khotbahkan secara tekstual, bisa secara ekspositori. Ya, paling gampang memang tematik. Misalnya kita ambil di ayat yang ke-12-nya aja, nggak masalah, Pak. Bapak lebih menyampaikan, ingin menyampaikan tentang bagaimana memiliki hidup. Hidup yang dimaksudkan apa? Nanti kita bisa lihat lagi dari bahasa aslinya. Hidup itu dalam bahasa Yunani-nya ada dua, bios dan zoe, ya kan? Bios itu seperti yang dipakai dalam mata pelajaran biologi, bios. Artinya hidup, makhluk hidup, atau loginya itu dari kata logos, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tapi kata hidup yang dipakai itu bukan bios, tetapi zoe. Hidup yang dimaksudkannya adalah hidup yang berbeda dengan istilah siklus hidup manusia. Jadi bagaimana memiliki hidup? Harus memiliki anak dan seterusnya. Makanya dikatakan cuman direkomendasikan memang lebih kepada khotbah ekspositori. Tapi nggak selalu melulu harus ekspositori, Pak. Kita bisa, tetapi kecenderungan untuk yang direkomendasikan lebih mantap itu adalah khotbah ekspositori. Memang ini khotbah yang lebih rumit, tetapi yang lebih jelas. Makanya kita dituntut untuk persiapan lebih matang. Dan perlu diingat, tidak semua yang kita catat, tidak semua yang kita persiapkan itu harus kita sampaikan kepada jemaat. Harus kita susun secara sistematis. Makanya konsep, komposisi, dan konstruksinya itu tadi itu sangat penting. Itu sangat penting untuk kita bisa menyajikan sebuah khotbah yang ya kita usahakan untuk menarik kadang-kadang ya. Sebenarnya kalau khotbah itu intinya kita jangan berusaha untuk supaya enak didengar, karena Alkitab juga menjelaskan kan bukan untuk enak didengar, tetapi kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus bilang, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, kadang-kadang demi supaya jemaat enak, supaya kita bisa dikatakan khotbahnya bagus, kadang-kadang kita bisa melupakan hal-hal yang penting, hal-hal yang utama, hal-hal yang prinsip. Nggak boleh juga. Jadi tujuan kita adalah menyampaikan, ingat tadi komunikator, menyampaikan sebagai penyambung lidah Allah lah. Mungkin itu Pak Toto. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mungkin ada yang lain. Ya, saya Pak Pen. Sila. Ya, Bapak Ibu, ya ini apa namanya? Ya, pelajaran kedua ya dari waktu kuliah juga sudah belajar tentang apa namanya homiletik ini. Tapi memang yang terpenting sebenarnya kalau kita khotbah itu, kalau yang saya dapat sih dari pelajaran sejak kuliah dan dari pelajaran malam hari ini apa namanya? Kalau kita berkhotbah itu tidak dijadikan untuk apa namanya? Mengungkapkan unek-unek atau apa namanya sebagai alat untuk meluapkan isi hati begitu, sakit hati, ataupun jadi ajang untuk kita apa namanya tuh ya. Kalau yang sering yang saya dengar ada banyak hamba-hamba Tuhan khotbahnya itu dijadikan satu apa namanya pelampiasan sakit hati untuk mengungkapkan sesuatu yang memang bukan dari firman Tuhan yang disampaikan, tapi itu berdasarkan dengan apa namanya, berdasarkan dengan pengalaman pahit begitu. Jadi yang sering saya dengar memang dari banyak hamba Tuhan dan juga jemaatnya senang mendengarkan itu. Bukan perkataan-perkataan firman Tuhan yang firman Tuhan yang di teks yang kita sedang sampaikan tadi, tapi itu di luar dari itu. Jadi yang sering disampaikan yang menurut telinga jemaat ini senang didengar. Jadi untuk hal-hal yang bersifat yang membuat mereka nggak senang itu jadi satu hal yang mereka bisa kritik, kok nggak enak gitu. Jadi sesuatu hal yang mungkin yang kadang-kadang keliru menyampaikan firman Tuhan ini untuk pembelajaran juga. Saya juga belajar sih banyak dari banyak pengkhotbah yang sering saya dengar. Saya sendiri pun belajar mulai dari apa namanya firman Tuhan dari YouTube. Saya dengar, maksudnya kayak Pak Pen tadi banyak mengalir informasi.
Tetapi yang memang sering terjadi dan banyak sekali terjadi memang sesuatu yang diutarakan itu jauh dari isi firman Tuhan yang seharusnya tadi tujuan dan maknanya. Tapi yang lebih banyak untuk kesenangan hati begitu, untuk supaya didengar enak, didengar jemaat, sehingga nggak nyampe di telinga yang yang seharusnya enak, itu firman Tuhan tersampaikan akhirnya nggak nyampe gitu sih. Dan ini jadi pembelajaran saya juga ketika saya dipercayakan, ya memang sih nggak mudah untuk menyampaikan satu kebenaran yang memang harus disampaikan, itu nggak mudah. Kadang karena ditolak gitu. Akhirnya mereka nggak datang ibadah. Akhirnya mereka tersinggung. Jadi serba salah. Kita mau menyampaikan yang sebenarnya, yang itu yang firman Tuhan sampaikan, yang seharusnya kita sampaikan ya kita sampaikan. Tapi kadang-kadang ditolak. Itu yang kadang-kadang menjadi titik bertolak belakang dengan menjadi kesulitan tersendiri. Saya secara khusus begitu ya. Ya mungkin ada gimana mungkin Pak Pen bisa kasih supaya tidak menjadi ini juga di tengah-tengah pelayanan. Itu sih yang sering saya ini dan sering saya dengar, dan juga ada banyak lah pembicaraan gitu. Kok nggak enak ya, kok omongannya gini. Padahal sebenarnya itu firman Tuhan sudah disampaikan, itu benar. Kalau kita dari segi penggalian isi firman Tuhan, tapi memang kadang-kadang salah artikan gitu. Itu aja mungkin Pak Pen, tapi mungkin ada sesuatu yang ini. Terima kasih. Kak Sinta, kalau kita yakin apa yang kita sampaikan benar, kemudian orang menolak, itu bukan urusan kita. Tetapi sebagai seorang pengkhotbah, ketika misalnya kita harus terbuka dengan berbagai macam hal, termasuk mungkin ada kritik ya, yang dalam pengertian harus membangun ya, bukan hanya sekedar ingin seperti Kak Sinta bilang tadi. Bahkan dalam berkhotbah itu nggak boleh tujuannya menyampaikan unek-unek atau keinginan, tetapi setiap pengkhotbah juga harus membuka diri. Bahkan bukan hanya pengkhotbah, semua orang dalam berbagai bidang kehidupan harus selalu membuka diri bahwa kita ini tidak sempurna, bahwa mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jadi selama kita merasa benar, bukan merasa benar ya, selama kita yakin bahwa kita benar, kita tetap jalan walaupun mungkin ada penolakan. Tetapi sebelum kita merasa diri kita dan yakin kita benar, kita perlu introspeksi diri lagi, ya. Kalau saya secara pribadi, makanya saya bilang, saya sering kadang juga namanya pengkhotbah ya. Bahkan bukan hanya kita yang masih muda ini, kan saya masih tergolong muda ya. Saya masih pendeta juga, masih pendeta junior lah. Ya kita harus akui itu, saya juga mengakui itu. Bukan hanya kita, bahkan pendeta-pendeta senior justru tidak menutup kemungkinan juga bisa ada kesalahan. Itu yang terus kita introspeksi. Makanya saya bilang tadi, poin yang paling utama bagi kita seorang pengkhotbah adalah meyakini dulu apa yang kita yakin nggak apa yang kita sampaikan itu benar. Kalau memang kita sudah yakin apa yang kita sampaikan itu benar, ya kita harus tetap berkeyakinan bahwa itu yang dari Tuhan, sesuai dengan teks yang ada, tanpa ada intervensi dari intimidasi dari pikiran-pikiran kita sendiri atau hal-hal yang ada di luar. Tetapi sebelum kita merasa diri kita benar, ada baiknya kita introspeksi, evaluasi lagi. Makanya saya selalu bilang, saya bersyukur loh dalam masa-masa pandemi ini ada ibadah online yang bisa direkam. Ini pun nanti kan setelah ini, recordingnya ini bukan hanya untuk saudara-saudara yang mau mengulang, bahkan untuk saya sendiri juga. Dari apa yang saya sampaikan, kira-kira ada nggak hal-hal yang perlu saya perbaikan lagi. Mungkin nanti di satu saat Tuhan lebih mempercayakan lagi dalam skala yang lebih besar untuk menyampaikan hal yang seperti ini. Dia menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita mesti evaluasi juga. Kadang-kadang saya juga, makanya saya bilang, habis saya khotbah, habis firman Tuhan, habis ibadah, saya ulangi lagi tuh khotbah yang saya sudah saya khotbahkan di gereja. Saya coba cek lagi. Nah, mau menyampaikan firman Tuhan ini lagi, saya bedah sendiri lagi tentang khotbah saya. Ternyata saya menemukan fakta yang menarik tentang hal-hal yang perlu saya evaluasi dalam diri saya. Oh, ternyata saya dalam komposisinya, saya mau menyampaikan bahwa komposisi harus ideal, harus
proporsional. Tetapi ternyata saya dalam hal ini sepertinya saya terlalu banyak di sininya nih. Kita introspeksi. Jadi jangan, kita juga begini, yang penting kalau kita sudah merasa diri kita benar, kita mesti yakinkan dulu bahwa kita sudah mengevaluasi diri kita. Ya. Jadi kalau memang apa yang kita sampaikan sudah benar, tetap jalan, Kak. Ya. Kritikan dan saran itu kita jadikan sebuah evaluasi diri untuk membangun. Ya. Kita nggak boleh menutup membatasi diri kita, karena Tuhan bicara itu kan yang utama melalui firman-Nya, itu yang pasti, itu yang sudah pasti. Tapi kadang-kadang bisa juga melalui hal-hal yang lain. Bisa jadi juga itu merupakan hal yang salah, tetapi paling tidak kita belajar lebih rendah hati sebagai seorang pemberita firman. Semoga Tuhan menolong kita. Yang penting tetap semangat dalam memberitakan kebenaran, karena para nabi juga kan begitu, Kak, menyampaikan sesuatu yang benar, ada potensi, ada risiko ditolak. Kalau kita mah cuma diomongin aja mungkin, cuma dikritik, diomongin. Tapi kalau nabi-nabi dulu konsekuensinya lebih fatal lagi ketika mereka harus menyampaikan kebenaran. Ya, mereka harus ditangkap, dipenjara dan seterusnya. Baik, mungkin ada dari yang lain. Kak Maru ada? Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, pernah saya pengalaman tidak hanya di gereja GMII gitu ya, Pak, pelayanan. Ya. Ada gereja GPDI, GBI begitu ya. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan ini kan punya gaya tersendiri dalam menyampaikan firman Tuhan, punya persiapan tersendiri, tetapi tidak jauh dari cara langkah-langkah atau cara-cara menyiapkan khotbah begitu ya, Pak. Jadi pertanyaan saya sering kadang selesai hamba Tuhan ini berkhotbah, kadang jemaat yang mungkin mengerti begitu ya, mengerti kok khotbahnya seperti ini, seperti lebih banyak itu kayak mengibaratkan dan tidak sesuai dengan tema firman Tuhannya begitu, Pak. Pernah saya mendengar itu kata alegori. Nah, saya kurang mengerti nih, Pak, arti dari alegori ini gitu kan. Kadang saya juga mau menjelaskan ke orang lain agak takut juga begitu, Pak. Sebenarnya khotbah alegori ini itu sesuai dengan tema, konteksnya, atau memang sudah lari dari konteks firman Tuhan itu, Pak. Terima kasih. Oke, Kamaru. Bentar ya. Alegori itu kemarin di hermeneutik itu saya juga sudah coba sampaikan. Bentar. Ya, sebentar. Kemarin waktu alegori itu istilahnya itu salah satu penafsiran Alkitab, model penafsiran yang sebenarnya itu populer di abad pertama ya. Alegori itu, pendekatan ini merupakan sebuah upaya untuk menyingkapkan pesan teks secara alegoris dengan mencari makna di balik kata-kata tersebut. Ya. Kalau yang saya bagikan di beberapa waktu yang lalu itu dari, sebentar, ada pendekatannya itu. Penafsiran, saya coba bagikan nanti. Setahu saya sayur, Pak, gori itu, Pak, lain Pak. Itu gori. Oh, gori. Air gudeg. Air gudeg. Gudeg Jogja. Pertanyaan saya tidak menguji seperti Gimana? Gimana, Kamaru? Putus-putus. Penafsiran alegori itu apa ya? Itu lawan dari kata harafiah ya. Kalau harafiah itu kan sesuai dengan konteks, sesuai dengan yang tertera, sesuai dengan kata-kata yang ada. Tapi kalau alegori itu lebih terkesan kepada memaksakan sesuatu kepada teks firman Tuhan. Penafsirannya istilahnya ditafsirkan secara alegori. Apa ya misalnya contohnya ya? Satu bagian firman Tuhan
yang kita paksakan maknanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Penafsiran alegori ya. Bagaimana Kak Maru? Berarti maksudnya tidak keluar dari konteks firman Tuhan itu, Pak. Iya, tidak keluar. Artinya penafsiran secara alegori itu seperti kalau bahasa dalam majasnya itu seperti Sederhananya. ironi, majas ironi gitu loh. Oh. Kalau dilihat dari kamus itu kiasan, Pak. Ya, sebuah kiasan yang istilahnya ditafsirkan berlebihan. Oh, iya ya. Iya, karena pengalaman juga, Pak. Jadi kadang kan firman Tuhannya itu bukan kita bilang nggak jadi berkat gitu ya. Kita masing-masing kan bisa mengambil berkatnya dari siapapun yang menyampaikan firman Tuhan gitu. Kan? Tapi ya yang namanya kadang jemaat atau semua orang yang dengar kok menyampaikan firman Tuhan isinya begini ya, lebih banyak itu kayak alegori, kayak lebih banyak di luar dari konteksnya begitu kan, kok nggak sesuai dengan ayat firman Tuhan, kok nggak dapat makna teologisnya begitu kan. Nah jadi kadang kita sebagai hamba Tuhan lah kita bilang kadang nggak semudah itu juga kita mengeluarkan pendapat atau masukan kepada orang lain, apalagi itu hamba Tuhan begitu kan. Nah jadi itu Pak, makanya saya tanyakan. Karena udah 2 hari ya, 2 kali kita belajar tentang homiletika ini kan, ya saya juga diingatkan kembali sih dalam mempersiapkan khotbah ini begitu. Ya. Ya terima kasih banyak Pak. Ya Kak. Pendeta. Ada yang lain Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Malu-malu semua Pak menanya itu. Kalau nggak mau bertanya jangan dipaksa bertanya Pak. Bigung dari Bigung aman? Sudah jam 9:30 juga di sini. Oke, kalau tidak Sudah. ada, Ya. sudah ngantuk ya? Ya cukup Pak. Baik. Ya, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu juga sekalian, sama-sama kita belajar tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam pelayanan, saling memperlengkapi diri ya. Saling memperlengkapi diri, kita terus harus merasa bahwa kita ini bukan yang paling dalam segala hal, supaya kita lebih dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan menolong kita bersama-sama untuk kita boleh mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang ada di depan, karena berkhotbah itu merupakan satu ujung tombak dalam pelayanan, ya khususnya dalam pelayanan penggembalaan. Kita ingin mengubah jemaat, ingin membentuk karakter jemaat, hal yang paling utama itu adalah melalui khotbah. Ya, melalui khotbah, melalui firman Tuhan yang kita sampaikan secara verbal. Tetapi bukan hanya secara verbal, tetapi harus dalam penerapan. Makanya prinsip yang saya pegang tadi dalam integritas dalam berkhotbah itu mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Ya, kadang-kadang mengatakannya kita bisa terlihat hebat, tapi melakukannya kita minim. Ya kita berusaha lah, walaupun kita tidak sempurna. Ya, dan kita melakukan apa yang kita katakan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita dalam segala hal terkait persiapan-persiapan pelayanan ke depan, dan mungkin nanti ada Bapak Ibu yang dipersiapkan untuk masuk dalam pelayanan ini, memberitakan firman Tuhan, mungkin di kebaktian-kebaktian kategorial, atau dimulai dari sekolah minggu. Terimalah ini sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk dipakai oleh Tuhan menyampaikan isi hati dan kehendak Tuhan. Bukan isi hati dan kehendak kita, bukan pikiran kita sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Ini adalah upaya untuk kita boleh saling memperlengkapi.